Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan batu empedu. Tentunya banyak sekali kasus yang bisa kita temukan pemirsa terkait dengan nyeri perut kanan atas. Nah, kita langsung aja ditanyakan kepada Dokter Bella terlebih dahulu nih, Dok. Kalau di puskesmas sendiri kasusnya gimana untuk batu empedu? Apakah banyak, Dok? Dan apakah semua nyeri perut kanan atas di puskesmas biasanya mengarahkan ke batu empedu atau bagaimana, Dokter? Jadi kalau misalnya untuk nyeri kanan atas ya di puskesmas itu kasusnya banyak sekali. Nah, untuk langsung menemukan batu empedu ini sendiri sebenarnya kan kita harus ada pemeriksaan lanjutan ya, Chef ya. Nanti akan kita bahas juga. Biasanya kalau pasien datang ke puskesmas itu dia lebih mengarah ke awalnya gejala yang dialami adalah mual sama seperti sakit lambung gitu ya. Jadi gejalanya itu sebenarnya mirip. Nah, nanti pada saat dia ke puskesmas paling kita tanya, kalau udah dikasih obat lambung kadang-kadang dia mendingan, kadang-kadang malah nyerinya tidak berkurang gitu. Nah, kalau itu akan kita lakukan pemeriksaan fisik ya. Nanti kita tanya, ini nyerinya lebih mengarah ke kanan atas atau di ulu hati gitu. Nah, biasanya pasien-pasien yang memang dia batu empedu, itu dia akan bilang ini yang kanan banget yang sakit dan menembus ke belakang. Itu salah satu ciri khasnya. Dan juga kalau untuk di puskesmas, kadang-kadang yang paling banyak itu juga perempuan, sama kayak faktor resikonya tadi ya. Faktor resikonya perempuan yang datang ibu-ibu ya, terus dia bilang tadi malam habis makan yang berat gitu ya, kayak makan berlemak, makan daging kayak gitu. Terus dia datang lagi ke puskesmas, itu banyak kasusnya gitu. Makanya kita akan bahas ini, memang kasusnya banyak dan dia mirip dengan dispepsia. Jadi kadang-kadang orang itu selalu bilang ini sakit lambung yang berulang, ternyata itu mengarah ke batu empedu gitu. Oke, berarti untuk gejalanya hampir mirip-mirip dengan gejala penyakit lain ya, Dok? Iya, Ya? betul. Memang yang paling penting adalah kontrol dan juga periksa langsung ke puskesmas biar bisa dilakukan pemeriksaan fisik tadi ya, Dok? Betul. Nah, kalau dari Dokter Junia nih, Dok, tadi udah bahas sedikit tentang kolelitiasis ya, Dok? Iya. Nah, mungkin boleh langsung jelaskan, Dok, terkait dengan kolelitiasis. Oke, kita lanjut ya. Oke, sedikit tadi sudah banyak kita bahas di depan tentang jenis batunya. Ternyata kolelitiasis atau kita bilang batu empedu ya, itu penyebabnya banyak, bentukannya juga banyak. Walaupun nanti biasanya setelah misalnya harus dioperasi atau dibuang atau diangkat, itu ya kita tidak memilih lagi batunya, ya sudah kita buang semuanya. Cuma kita perlu tahu jenisnya apa supaya preventif atau pencegahannya ke depan. Oh ya wes, berarti saya harus kurangi ini. Berarti bisa sampai operasi begitu ya, Dok, ya, untuk Betul, penanganan? ada sampai yang memang harus jumlahnya sudah terlalu banyak, yang sudah tidak bisa dengan pengobatan, bisa kita angkat dan kita buang batunya ya. Jadi batu empedu itu dapat ditemukan di kantung empedu ataupun di duktus atau salurannya, ataupun pada keduanya. Ada 3 jenis dari batu empedu. Pertama ada batu kolesterol. Gambarnya seperti ini, kalau dilihat ya bentukannya dia kayak kuning, agak kecoklatan. Tapi saat dibelah gambarannya seperti ini. Oke, kemudian ada juga batu yang campuran nih antara batu pigmen dan batu bilirubin. Ada juga yang batu bilirubin saja. Ini contoh gambar yang pigmen itu ya, dia gambarannya ada kuning kehitaman. Kalau yang campuran itu dia kelihatan seperti lebih padat. Bentukannya memang seperti batu, tapi jangan pemirsa bayangkan batu yang ada di tanah terus ada di tubuh kita, bukan ya. Oke. Epidemiologinya ini perlu diketahui, ternyata kejadian batu empedu ini lebih banyak pada wanita dibandingkan pria. Perbandingannya itu 5 juta pria dan 15 juta wanita. Jadi memang 1 banding 3 ya. Angka kejadiannya cukup tinggi, cukup sering kita temukan. Di Indonesia juga kasusnya lumayan banyak. Oke, kalau di RSCM Jakarta itu ditemukan 73% pasien yang menderita penyakit batu empedu pigmen dan batu kolesterol. Itu 27 pasiennya batunya kolesterol. Jadi lumayan banyak nih kasusnya. Cuman data di Bengkulu kita kebetulan saya yang belum pegang datanya ya, mungkin datanya sudah ada. Oke, untuk
penyebab kolelithiasis. Nah, tadi ini kita ulang-ulang lagi gambaran di depan. Gambarannya memang sepertinya oh ya udah saluran kecil begitu. Tapi di saluran ini kalau dia menyumbat ada batu sampai tersumbat total, akhirnya cairan yang ada di sini yang harusnya mengalir, yang fungsinya itu sebenarnya adalah salah satu membantu penyerapan lemak, pengolahan lemak juga jadi terganggu. Begitu. Dan kalau dia menyumbat, cairan yang harusnya keluar, cairannya terus diproduksi nih. Tidak bisa keluar, akhirnya bisa membengkak dan menyebabkan radang, ya. Oke, penyebab pastinya sendiri itu belum diketahui. Jadi memang multifaktorial. Dari genetik, kemudian dari pola hidup, dipengaruhi juga adalah jenis kelamin, begitu. Karena kenapa jenis kelamin mempengaruhi? Balik lagi hormonal wanita itu jauh lebih kompleks dibandingkan pria. Oke. Gangguan metabolisme yang menyebabkan terjadinya perubahan komposisi empedu yang harusnya komposisinya itu normal bisa menjadi lebih pekat atau ada zat-zat yang berlebihan atau lebih kurang sehingga dia bisa menimbulkan atau memicu terjadinya batu empedu ini. Oke, ada juga teori yang mengatakan akibat inflamasi dari epitel. Kalau menurut saya sendiri inflamasi dari epitel ini salah satunya selain menyebabkan dia juga akibat dari batu ini akhirnya bisa menjadi radang di saluran epitel atau lapisan di gallbladdernya itu. Oke. Nah, penyebabnya bisa jadi penyerapan air yang terlalu banyak. Setelah itu ada terlalu banyak penyerapan bile acid ya dari bilenya itu sendiri, kemudian kebanyakan kolesterol dan ada inflamasi, sama seperti yang dijelaskan. Nah, ini yang selalu kita bahas kalau di puskesmas, mungkin pemirsa di rumah pernah mendapatkan materi ya atau edukasi biasanya dari puskesmas ataupun dari media sosial saat ini. Apa sih faktor resikonya yang menyebabkan batu empedu itu kok mudah terjadi begitu? Kita awalnya kalau dulu ingatnya ada 4F, sekarang ada 6F nih. Oke, 4F yang utama itu fat. Fat itu artinya gendut, badannya besar. Bukan artian cuma gendut aja, kita ukur berdasarkan BMT. Perbandingan antara tinggi badan dan berat badan. Ada range normalnya. Kalau sudah obesitas, overweight ataupun obesitas itu meningkatkan resiko untuk terjadinya batu empedu. Setelah itu ada 40, artinya umur 40-an. Nah, walaupun yang ini sekarang umur 20-an sudah pernah ditemukan ya dok ya. Begitu, artinya itu dia di fase fertil, fase usia subur. Nah, kalau bisa kita bilang ya 25-40 itu masih usia subur. Jadi wanita berbadan besar, kemudian umurnya range usia subur dan masih dalam rentang hormonal yang subur, itu bisa menjadi faktor resiko untuk terjadinya batu empedu. Walaupun pada kenyataannya memang dipengaruhi juga oleh pola makan. Termasuk salah satunya nanti makan makanan yang berlemak ya, ini bisa fatty food. Jadi kebanyakan makan makanan yang berlemak, intoleransi pula, artinya tidak mampu tubuhnya memecah dan menyerap makanan berlemak. Akhirnya nanti salah satu gejalanya apa? Flatulence ini atau sering buang angin. Jadi pemirsa di rumah kalau ada nih perempuan berbadan cukup berisi, kemudian usia subur, sering buang angin, ada nyeri perut kanan atas yang dengan obat mah tidak perbaikan, lebih aware, minta pemeriksaan atau dilakukan pemeriksaan ke vaskes terdekat supaya kalaupun ada batu empedu di fase awal yang masih bisa diobati, diterapi tanpa harus adanya operasi atau tindakan lebih lanjut. Baik, berarti untuk pencegahannya dengan penanganan lebih cepat itu tentunya lebih baik ya dok ya untuk penanganannya nantinya. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan batu empedu. Tetap bersama kami di Dokter Kito Besamo Kita Sehat.